mata kuliah metode numerik ini termasuk mata kuliah yang tidak terlalu sulit ya. Jadi saya yakin hampir semua mahasiswa itu bisa ataupun tidak ada kesulitan dalam memahami materi di eh, mata kuliah ini. Ya. Karena yang kita lakukan nanti sebenarnya hanya ada 4 operasi ya, yaitu 4 operasi numerik, yaitu perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Ya. Jadi Anda hanya melakukan 4 jenis ya operasi aljabar, yaitu perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Dan metode numerik ini memang menuntut untuk lebih banyak latihan ya. Jadi untuk bisa menguasai suatu metode, maka kita butuh latihan. Asal Anda melakukannya itu secara mandiri ya, itu saya yakin nanti UAS tidak ada kesulitan ya. Nah, biasanya untuk yang mengalami kesulitan di UTS maupun UAS, ketika mengerjakan tugas itu barangkali ada yang cuma sebagian copy ya, ngopi temannya atau nyontoh temannya tanpa memahami prosesnya ya. Maka diharapkan Anda semua nanti ketika ada tugas Anda kerjakan dulu secara mandiri ya. Kecuali kalau memang Anda tidak bisa ya, bisa diskusi dengan teman Anda ya. Oke, kita langsung mulai ke materi hari ini tentang integral numerik ya. Jadi ada 2 hal yang penting di dalam kalkulus ya, yang kita kenal. Yang pertama adalah derivatif atau turunan atau diferensial ya. Kemudian yang kedua adalah integral. 2 operasi ini dapat dikatakan itu adalah saling berkebalikan ya. Berarti kalau ada suatu fungsi dilakukan proses turunan, kemudian dilakukan integral, maka dia akan kembali ke fungsi asal gitu ya. Nah, untuk materi derivatif atau diferensial ini sudah Anda pelajari sebelum TS ya, di pertemuan yang ke-7 sama Bu Alfi ya. Itu Anda belajar tentang beberapa metode selisih ya, selisih maju, selisih tengah, dan selisih mundur. Nah, sekarang kita mempelajari apa itu integral ya. Nah, pendekatan secara numerik memang dapat dikatakan merupakan salah satu cara ya untuk menyelesaikan permasalahan di matematik. Selama ini kita menyelesaikan problem matematika menggunakan analitik ya, yaitu menggunakan manipulasi aljabar ya. Jadi misalkan Anda melakukan integral suatu fungsi ya, contohnya seperti ini ya. Fungsi yang pertama adalah polinomial ya. Kalau Anda integralkan berarti hasilnya adalah X. Kalau polinomial X pangkat N, kalau Anda integralkan jadi X pangkat N plus 1 dibagi dengan N plus 1 ya. Kemudian eksponensial ya. X itu kalau Anda integralkan ya sama dengan eksponensial X juga ya. Sinus kalau Anda integralkan jadi cosinus ya. Kemudian cosinus kalau diintegralkan jadi sinus. Super X jadi ln X. Kemudian integral ln X itu adalah ln X. Nah ini, jadi kalau fungsi-fungsi matematika yang sederhana, yang dikenal sebagai fungsi tunggal ya, misalkan ada suatu fungsi, kemudian di dalamnya ada polinomial saja atau eksponensial saja, maka itu disebut sebagai fungsi tunggal ya. Nah kita bisa melakukan integralnya dengan cara analitik dan tidak ada kesulitan ya. Kita bisa melakukannya dengan mudah ya untuk fungsi-fungsi yang tunggal. Lain halnya, contohnya adalah seperti yang yang kiri bawah ini ya. Di situ ada fungsi jamak ya. Jadi fungsi jamak itu adalah buah fungsi yang di dalamnya itu juga mengandung
komponen fungsi. Misalkan ini ya, yang kiri bawah ini kan bagian depan ini kan katakanlah kita bagi jadi dua fungsi, yang depan, kemudian dikalikan dengan fungsi yang kedua, yaitu E pangkat min 5X. Kalau ada perkalian dua fungsi, kemudian Anda integralkan, nah, Anda nggak bisa langsung menggunakan metode integral secara langsung untuk fungsi sederhana ya, tapi Anda butuh formulasi yang dibuat yang dikenal sebagai integral parsial ya. Jadi ini bisa diubah ke dalam integral parsial untuk mengintegralkan fungsi ini. Kemudian di fungsi yang pertama ini juga terdiri atas dua fungsi, yaitu fungsi pembagian ya, ada pembagian dua fungsi, pembilang dan penyebut ya. Nah, pembilang sendiri juga ada gabungan fungsi, yaitu cos 1 plus X pangkat 3/2 ya. Kemudian yang bawah ini juga ada fungsi akar 1 plus 0,5 sin X. Jadi fungsi ganda di sini kita katakan sebagai fungsi yang di dalamnya itu bisa kita pecah itu menjadi beberapa fungsi yang saling dikalikan, dikurangkan, atau melakukan proses pembagian antar fungsi. Nah ini kalau Anda selesaikan secara analitik ini tidak mudah ini ya. Bahkan bisa jadi menjadi Anda butuh effort yang luar biasa untuk menyelesaikan ini. Makanya ada satu metode yang bisa dipakai untuk menyelesaikan ini, yaitu yang dikenal sebagai metode integral numerik. Walaupun metode integral numerik ini hasil yang diperoleh itu tidak seeksak ya, tidak seeksak penggunaan analitik ya. Numerik itu hasilnya nanti adalah berupa aproksimasi atau pendekatan. Jadi tidak akan diperoleh nilai yang sesungguhnya ya. Tapi yang kita peroleh dari metode numerik ini adalah berupa hasil yang mendekati atau aproksimasi ya. Nah, walaupun hasilnya itu berupa pendekatan, kalau selisih ya ataupun katakanlah error yang terjadi itu lebih kecil dari toleransi yang sudah ditentukan, maka hasil tersebut bisa diterima atau acceptable ya. Kecuali kalau hasilnya itu lebih besar dari nilai errornya lebih besar dari toleransi, maka Anda harus melakukan tuning terhadap metode numeriknya ya. Oke, ini sekilas tentang apa kita butuh metode numerik. Kemudian yang selanjutnya beberapa aplikasi atau penerapan dari numerical method ini adalah kalau integral ya, terutama integral numerik, salah satunya adalah menghitung luasan daerah atau menghitung volume benda putar ya. Dan di dalam engineering itu kita nanti akan banyak bertemu dengan fungsi-fungsi yang kita perlu mencari ataupun menyelesaikan fungsi tersebut. Maka bisa kita gunakan pendekatan secara numerik. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi dasar integral numerik ya. Saya kira ini bahasan yang sudah cukup familiar dengan Anda ya. Anda mengenal integral itu dari zaman SMA. Kemudian di semester 2 itu juga Anda dikenalkan dengan mata kuliah kalkulus ya, atau persamaan diferensial atau pengantar diferensial ya. Di situ ada yang namanya integral ya. Integral itu kita berikan lambang S ya, S yang ditarik. Ini sebenarnya berasal dari kata sum ya, atau penjumlahan. Ya. Karena memang pada dasarnya proses integral itu kita menjumlahkan suatu nilai ya. Jadi misalkan kita punya fungsi yang warna merah ini, nah fungsi ini kan punya nilai untuk titik tertentu ya, di X0
nilainya adalah fx0. Nah, seterusnya sampai dengan xn ya. Nah, integral fungsi ini kalau dari nilai x0 sampai xn, ini kan sebenarnya adalah penjumlahan nilai-nilai fungsi ini ya. Kita jumlahkan. Makanya lambangnya adalah sum. Kemudian di sini ada dx ya. Dx itu artinya adalah delta x. Jadi selisih antara x0 dan x1 ya. Dan di dalam notasi Leibniz, dx itu kita buat delta x-nya itu limit ya, yaitu mendekati 0. Jadi ketika jarak antara x0 dan x1 itu mendekati 0, kemudian nanti kita jumlahkan nilai fungsi-fungsinya, maka itu yang dinamakan sebagai integral atau nilai integral. Kalau kita bicara dengan pendekatan diskrit, nilai integral itu kita lambangkan dengan notasi sigma ya. Jadi sigma dari C kali X ya. Ya. Nah, di mana di sini ada C0, C1, C2 dan C0, C1, C2 di sini adalah jarak antara X0, X1, X1, X2 dan seterusnya ya. Ini dasar integral atau dapat dikatakan bahwa integral itu adalah penjumlahan berbobot ya dari suatu nilai fungsi. Artinya nilai fungsi itu dikalikan dengan bobot. Bobotnya adalah C ya. Kemudian interpretasi yang lain dari integral ini adalah karena ini adalah kita menghitung nilai fungsi kemudian dikalikan dengan tadi jarak ya atau delta x, maka bisa ditafsirkan bahwa integral itu sebenarnya luas area ya yang berada di bawah suatu fungsi dengan sumbunya ya. Kalau notasinya dx berarti dengan sumbu x, kalau dy itu dengan sumbu y dan seterusnya ya. Nah, pendekatan numerik ini menggunakan tafsiran yang seperti ini ya. Jadi karena integral itu sebenarnya adalah luasan daerah, maka kita bisa menghitung integral itu dengan cara menghitung luas area di bawah fungsi ini. Nah, pendekatan yang paling mudah ini adalah kita potong ya. Nah, area di bawah fungsi itu dari titik awal sampai titik akhir. Misalkan kita di sini ada contohnya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 potongan ya. Kemudian masing-masing potongan ini kita hitung luasnya. Kemudian setelah itu kita jumlahkan ya. Maka kita dapatkan pendekatan dari integral fungsi tersebut ya. Ini untuk teori integral kita bisa skip ya. Nah, nanti ini ada dua pendekatan yang akan kita pakai untuk menghitung integral. Jadi kita dekati dengan pertama fungsi linear, kemudian yang kedua kita dekati dengan fungsi kuadrat. Fungsi linear itu artinya adalah nanti potongannya yang bagian atas ini kita buat lurus ya, seperti yang kiri. Kalau yang kuadrat atau hiperbolik itu berarti mengikuti tren dari bentuk fungsinya. Oke. Ya, kita langsung ke metode yang pertama ya. Jadi yang dikenal sebagai metode Riemann ya. Metode Riemann itu kita menggunakan pendekatan linear atau potongan dengan cara kita potong ya. Jadi potongan itu menjadi beberapa segmen ya, di mana segmen itu dibuat seragam ya. Ya seperti di gambar ya. Kemudian di atasnya ini kita bentuknya adalah mendatar ya, linear dan datar horizontal. Sehingga nah ini kan dengan demikian untuk setiap segmen ini kita bisa menghitung luasannya dengan cara yang mudah sekali, yaitu tinggi segmen ini dikalikan dengan lebar segmen.
Anda hitung untuk semua segmen dari pertama sampai terakhir ya. Kemudian nanti masing-masing segmen luasannya dijumlah. Kemudian kita peroleh adalah nilai integralnya. Nah, ini algoritmanya. Jadi algoritmanya seperti yang kami sampaikan tadi ya. Nah, sekarang implementasi. Jadi kalau misalkan tadi masing-masing segmen itu luasannya L0, L1 sampai dengan Ln, berarti kan kita menghitung tinggi segmen adalah fx0, lebar segmennya adalah delta x ya. Dan karena delta x-nya seragam, maka kita ganti, kita bisa nyatakan dengan notasi H ya. Sehingga kita dapatkan bahwa integralnya itu adalah penjumlahan dari tinggi fungsi atau nilai fungsi tersebut dikalikan dengan lebar segmen, yaitu H. Ya. Saya kira cukup mudah ya. Kemudian contoh ya, kita langsung ke contoh. Misalkan kita ingin menghitung integral dari x kuadrat antara 0 sampai 1. Sekarang kita bagi, misalkan dari nilai awal 0 sampai 1 itu kita bagi jadi 10 segmen ya. Jadi masing-masing lebarnya otomatis nanti adalah lebarnya adalah 0,1 ya. Kemudian sehingga kita dapatkan tabel ya. Antara x0 sampai 1 kita bagi 10 segmen, masing-masing segmen lebarnya 0,1 sehingga nilai x-nya dari 0 sampai 1. Kemudian kita hitung nilai fungsinya. Nah, berarti ada 10 ada 11 ya. Ada 11 nilai fungsi dari f0 ini sampai dengan fn ya. Kita dapatkan ini. Sekarang tinggal kita menghitung luasannya. Luasannya itu adalah delta x dikalikan fx ya. Jadi luasan yang pertama ini adalah 0 kali 0, 0,1 kali 0, kemudian ditambah 0,1 kali 0,001, ditambah 0,1 kali 0,004 ya. Ini ya. Jadi 0,1 kalikan ini adalah luasan yang pertama, kedua, tiga, dan seterusnya ya. Anda tinggal mengalihkan nilai fungsi itu dengan 0,1. Atau 0,1-nya kita keluarkan ya. Jadinya kita menggunakan rumus ini. Jadi Anda hanya menghitung jumlah dari fungsi ya ini ya. Yang kolom bawah, baris yang bawah ini ada jumlahkan. Dapatnya adalah ini 3,85. Kemudian dikalikan dengan lebar segmen atau delta X ya 0,1. Ketemunya adalah 0,385 ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan pendekatan analitik ya. X kuadrat kalau Anda integralkan kan jadi sepertiga X pangkat 3 ya. Anda masukkan batasnya 0 dan 1, Anda dapatkan ini 0,3. Nah, di sini ada selisih antara pendekatan numerik dan pendekatan analitik, yaitu selisihnya adalah 0,052. Nah, nilai yang error ini kita nyatakan sebagai kesalahan ya, atau error. Kalau kesalahannya itu masih cukup kecil ya, bisa ditoleransi, berarti Anda bisa menggunakan hasil numerik ini ya. Tapi kalau misalkan errornya itu masih cukup besar, maka Anda bisa melakukan adjustment ya terhadap metodenya. Misalkan metodenya delta X-nya dibuat lebih kecil ya, karena kan dx itu artinya delta X mendekati 0 ya. Jadi Anda buat delta X sekecil mungkin, Anda bisa hitung ulang lagi ya, nanti hasilnya. Misalkan delta X dibuat 0,01, nanti Anda bisa menghitung lagi berapakah hasil perhitungan secara numerik ya. Kemudian Anda bisa membandingkan lagi dengan perhitungan secara analitik. Ya ini metode yang simple, mudah, dan saya kira tidak ada kesulitan. Sebelum kita lanjutkan, kita bangkitkan untuk presensinya dulu ya.
Jadi untuk presensi kita bangkitkan ini. Ya, silakan Anda bisa registrasi ke daerah kehadirannya. Nah, ini juga nanti kita berikan waktu sekitar ya 2 menit ya, ambil break dulu ya.
Oke, kita lanjutkan ya. Yang hadir 57. Dari 60 ya. Oke, kita lanjutkan ke metode yang kedua. Nah, metode kedua itu adalah masih sama ya, jadi menggunakan metode linear ya, artinya batasnya kita buat dalam bentuk garis lurus ya. Nah, hanya kemudian garis lurusnya kita tidak mendatar ya. Kalau tadi Riemann itu kan mendatar sehingga kita dapatkan tiap segmen bentuknya adalah segi 4 atau 4 persegi panjang ya. Nah, kalau yang kedua ini kita buat garisnya atau batasnya itu adalah mengikuti tren. Jadi misalkan tadi nilai fx0-nya di sini ya, nilai fx1-nya di sini ya. Nah, kita buat garis yang mengikuti tren perubahannya sehingga garisnya berubah garis lurus seperti ini. Sehingga segmen yang terbentuk itu adalah berbentuk trapesium ya atau trapezoida. Makanya ini disebut sebagai integrasi trapezoidal ya. Nah, kemudian untuk menghitung luas bidang trapezoid ini juga pelajaran SD ya, saya kira ada kesulitan dengan cara menghitung menjumlahkan apa yang sejajar ya, setelahnya sisi yang sejajar itu ada jumlahkan, kemudian dikalikan dengan lebarnya ya. Lebarnya itu adalah x1 dikurangi x0 ya. Atau kalau di sini lebarnya itu adalah kita nyatakan dengan notasi H, dengan notasi hotel ya, kemudian dibagi 2 ya. Maka kita dapatkan luasan dari bidang trapezoida. Nah, kemudian kalau misalkan tadi kita bagi dalam beberapa segmen ya, jadi kita menghitung integral dari awal, batas awal sampai batas akhir kita bagi dalam beberapa segmen. Contohnya di sini ada 4 segmen, berarti tiap segmen itu kita buat dalam bentuk trapezoid ya, seperti ini. Kita hitung luasnya, kemudian segmen 2 itu juga bentuknya trapezoid, segmen 3 dan segmen sampai dengan segmen terakhir ya. Berarti kita menghitung luasan trapezoidal dari segmen yang pertama itu adalah yang ini ya. Kemudian ini segmen yang kedua, segmen ketiga, dan segmen yang keempat. Atau segmen yang terakhir ya. Nah, di sini kita keluarkan, per 2-nya kita keluarkan ya. Sehingga kita sebenarnya juga sama menghitung luasan area ya, menghitung atau menjumlahkan fungsinya. Jadi fx0. Nah, kemudian di sini fx1 itu kan muncul 2 kali ketika kita menghitung segmen 1 dan kedua. Ini kan kita pakai sisi yang fx1. Nanti yang fx2 ini juga muncul 2 kali ketika kita menghitung segmen yang kedua dan ketiga. Jadi untuk yang nilai fungsi yang ada di tengah ini ya, ini munculnya 2 kali. Sedangkan ini fungsi fx ini kan munculnya sekali, yang di awal dan akhir hanya muncul sekali. Sehingga kita dapatkan, kita jumlahkan H per 2, ini fx0 ditambah 2 fx1, tambah 2 fx2, ditambah terusnya, ditambah dengan fx yang terakhir ya, fxn. Kemudian kalau secara umum ya, ini aturan secara umum, kalau kita segmennya itu ada n-nya, ini jumlah segmennya ada n, berarti kita menggunakan aturan yang bawah ini ya. Jadi luasan totalnya adalah H per 2, kemudian di sini dikalikan, ini F0 itu muncul sekali, kemudian F yang terakhir ini juga muncul sekali, kemudian nilai fungsi di antara F0 dan F terakhir, ini kita jumlahkan ya, kemudian dikalikan dengan 2 ya. Sehingga kita dapatkan luasan tersebut ya.
Nah, ini algoritmanya ya. Anda bisa ikuti algoritmanya di sini sesuai dengan apa urutan yang tadi ya. Jadi sebenarnya metode Riemann dan metode trapezoid itu mirip ya. Hanya Anda nanti bisa membandingkan nih antara trapezoidal dengan Riemann itu seperti apa kinerjanya. Kita ambil contoh untuk yang tadi contoh integral dari X kuadrat ya. Nah, misalkan gini, kita ambil contoh untuk perhitungan untuk X integral dari X kuadrat antara 0 sampai 1 ya. Kita ambil contoh dengan menggunakan Excel ya. Jadi mungkin sudah cukup kelihatan mudah-mudahan ya. Saya bikin saya balkan ya. Ini ya. Jadi misalkan kita punya tadi batasnya adalah antara 0 sampai 1 ya. Kita akan menghitung luasan dari integralnya atau luasan airanya. Kita bagi dalam 10 segmen ya. Ini ya. Ini segmen 1 sehingga jarak antar segmen itu adalah 0,1 ya. Sehingga X-nya itu antara 0, 0,1 sampai 1 ya. Kemudian kita menghitung X kuadrat. Jadi fx ini kan sama dengan X kuadrat ya. X. Nah, kita hitung dikuadratkan. Nah, ini nilai kuadratnya yang kolom yang B seperti ini ya. Kemudian tadi kita sudah menghitung perhitungan untuk metode Riemann ya. Jadi metode Riemann itu ini hanya dijumlahkan ya. Caranya nilai fungsi yang ini kita jumlahkan, kemudian dibagi dengan ini delta X. Ketemunya adalah 0,385 ya. Pendekatan secara analitik tadi kita dapatkan berapa ini? Ini 0,33. Nah, sekarang kita bisa menghitung ya. Nah, ini kita hapus dulu ya. Kita bisa menghitung metode yang trapezoid ya. Jadi kita akan bandingkan trapezoid itu adalah sama dengan tadi H/2 atau H ya. H itu adalah 0,1, 0,1, kemudian dikalikan dengan penjumlahan tadi, dikalikan dengan fungsi yang pertama ini, nilai fungsi yang pertama, ditambah dengan 2 kali penjumlahan ya, 2 kali Anda jumlahkan fungsi yang di antara 0 dan 1 ini Anda jumlahkan ya. Ya, kita jumlahkan dan dikalikan dengan 2 ini. Jadi ini yang warna oranye atau merah muda ini Anda jumlahkan, kemudian dikalikan 2. Kemudian setelah itu kita tambahkan fungsi yang terakhir ini ya. Ini nilai fungsi terakhir. Kemudian dibagi 2. Hasilnya adalah ini ya. Kita bisa bandingkan antara ketiga metode itu. Yang pertama ini adalah metode Riemann ya. Ini metode Riemann. Kemudian ini metode analitik ya atau nilai sesungguhnya. Kemudian yang terakhir adalah metode trapezoid ya. Jadi metode trapezoid dapat bisa kita simpulkan ya bahwa hasilnya itu lebih presisi ya, lebih baik dibandingkan metode Riemann ya. Nah, ini gambaran tentang metode Riemann ya dan metode trapezoid. Nah, kemudian mulai minggu depan kita akan membahas tentang aturan Simpson atau metode Simpson ya. Ada 2 metode Simpson, metode sepertiga dan nanti metode 3/8. Aturan Simpson ini adalah
pendekatannya tadi adalah fungsi parabolik ya, atau fungsi kuadrat ya. Jadi nanti kita dekati dengan suatu kurva parabolik ya. Kalau tadi eh, kita dekati dengan kurva linier ya. Kalau yang ini kita dekati dengan kurva yang kuadratik ya. Nah, untuk bisa membuat suatu kurva yang kuadratik berarti Anda nanti kan butuh 3 titik referensi ya. Nah, ini 3 titik referensinya yaitu fx0, fx1, dan fx2. Artinya kalau metode Simpson sepertiga ini, itu kita butuh 2 segmen ya. Artinya Anda nanti menghitung integral itu per 2 segmen. Ya. Detailnya bagaimana nanti kita lanjutkan di minggu depan, di kelas ya, sehingga bisa lebih detail lagi. Dan jangan lupa untuk minggu depan kita mulainya jam 1 dan 13 kurang seperempat ya. Kita mulai. Nanti sampai diakhiri sampai jam 2. Jam 2 atau lebih sedikit ya. Oke, saya kira seperti itu, demikian ya. Sebelum diakhiri, kalau ada sesuatu yang didiskusikan atau ditanyakan, ya silahkan ya. Nah, kalau ada yang mau didiskusikan, boleh silahkan kalau ada. Untuk materi, mudah-mudahan besok hari Sabtu sudah bisa kami upload ke Kulon ya. Materi hari ini dan juga mungkin materi minggu depan ya. Jadi untuk materi 2 kali pertemuan ini bisa Anda akses di Kulon. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya kira cukup sekian ya. Sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, silakan. Anda bisa leave ya dari Teams.